Bab 1227. Apa yang Anda lakukan dalam keadaan linglung, cepat, mengemudi? Lin Yu melihat bahwa mobil Xing Zong dan Fu Wei semakin jauh dan semakin jauh, jadi dia bereaksi dan buru-buru menembak. Bailey baru sadar saat ini, dan dengan cepat menyalakan mobil dan mengejar mobil di depan. Meskipun rangkaian aksi Kui Mulang sangat hangat dan mulus, saat dia melompat ke mobil Xing Zong dan Fu Wei, Xing Zong dan Fu Wei masih menyadarinya. Saudaraku, sepertinya ada seseorang di atap mobil kita. Ekspresi Fu Wei berubah tiba-tiba ketika dia mendengar sedikit gerakan di atas mobil, dan kemudian segera mengeluarkan belati hitam, dan dia bahkan tidak melihat pistol hitam di kotak sarung tangan mobil. Ahli mistik seperti mereka lebih menyukai senjata dingin seperti belati daripada senjata panas seperti pistol. Karena bagi orang-orang ini, senjata dingin seperti belati lebih berguna, dengan kecepatan senjata panas seperti pistol hampir tidak dapat melukai mereka, dan peluru pistol perlu diganti setelah ditembak. Kesenjangannya sangat mematikan. Jika Anda bertemu dengan ahli top dengan keterampilan luar biasa, mungkin cukup bagi mereka untuk mati 2 atau 3 bolak-balik. Oleh karena itu, di mata mereka, senjata panas seperti pistol tidak mematikan, tetapi tetap saja derak, dan yang lebih penting, suara tembakan akan langsung mengekspos posisi mereka dan membuat situasi mereka semakin berbahaya. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, mereka lebih suka menggunakan senjata dingin seperti belati, pisau pendek dan anak panah. Jangan panik, aku akan menyingkirkannya. Kulit Xing Zong merosot, lalu dia membanting setir, melayang, dan membanting mobil ke jalan kecil di sebelah kiri, lalu dia membanting setir ke arah yang berlawanan dan melemparkannya lagi ke pertigaan di kanan depan. Karena dia berbalik begitu cepat dan mengebor di gang-gang, Lin Yu dan Bailey dibuang oleh mereka. Bailey harus mengemudi ke depan sambil melihat-lihat, mencari Xing Zong dan Fu. Mobil Wei, meskipun mobil Xing Zong dan Fu Wei tidak terlihat untuk saat ini, dia tidak terburu-buru, mengetahui bahwa daerah pemukiman ini sangat besar, dan Xing Zong dan Fu Wei tidak dapat melarikan diri tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri. Bagaimana Anda menyingkirkannya? Setelah membuang mobil beberapa kali, Xing Zong bergegas ke jalan aspal yang relatif luas, mengira dia telah melemparkan Kui Mulang ke atap mobil. Sepertinya tidak bergerak lagi. Fu Wei memalingkan telinganya untuk mendengarkan dengan cermat, melihat ke atap mobil dan mengerutkan kening dan berkata, tapi aku tidak melihat apapun yang terlempar sekarang. Bum-bum. Xing Zong langsung mengambil pistol di kotak sarung tangan, melepaskan beberapa tembakan langsung ke atap mobil, dan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu tidak bisa melepaskannya, pukul dia sampai saringan. Tapi begitu dia berbicara, sesosok kulit hitam tiba-tiba melompat turun dari atap mobil dan menendang kaca jendela jok belakang dengan keras, kemudian sosok hitam itu melompat ke jok belakang dengan sangat cepat, dan pada saat yang sama sosok hitam itu bertangan besar. Begitu cahaya dingin menyala, tembakan Xing Zong berhenti tiba-tiba, dan kemudian rasa sakit yang parah datang. Xing Zong menoleh dan melihat, kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Ah!" Sementara itu, sebagian besar telapak tangannya yang memegang pistol langsung terpotong oleh cahaya dingin tadi, dan putusnya telapak tangan dan pistol tidak lagi diketahui di mana mereka jatuh. Darah mengalir langsung dari sayatan singgung, mencemooh dan mencemooh. Fu Wei juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Dia tertangkap basah oleh telapak tangan Xing Zong yang disemprotkan darah dan mukanya disiram darah. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat, dan dia tidak peduli dengan kata-kata. Belati di tangannya berputar dengan cepat, menusuk backhand ke arah sosok di jok belakang. Ding! Tapi yang keluar adalah suara benturan logam yang tajam. Kui Mulang di kursi belakang sepertinya sudah mengantisipasi langkahnya sejak lama, dan sudah mengeluarkan pisau pendek yang dibawanya untuk menyambutnya. Karena kekuatan di lengan Kui Mulang terlalu besar,
Fu Wei hanya bisa menggelengkan mulutnya setelah pisaunya diblokir, dan lengannya sedikit mati rasa, sehingga jejak kepanikan melintas di hati Fu Wei, dan dia pemalu tanpa berkelahi. Bunuh dia! Bunuh dia! Pada saat ini, Xing Zong di dalam taksi berteriak pada Fu Wei seperti orang gila. Pada saat yang sama, dia menggunakan tangan kirinya yang masih utuh untuk mengayunkan setir mati-matian dari sisi ke sisi, mencoba membuat Kui Mulang di kursi belakang kehilangan keseimbangan. Mendengar teriakannya, tiba-tiba jantung Fu Wei membeku, dan dia mengeluarkan belati lagi, berbalik dan melengkungkan tubuhnya, dan menusuk Kui Mulang seperti kilat. Meski ruang di kabin kecil terbatas, namun teknik pedang Fu Wei masih sangat tajam dan sigap, yang ia serang hanya di tempat-tempat yang rapuh seperti mata, tenggorokan, dada dan perut serigala Kuimu, dan ia bergerak satu persatu. Seperti air pasang, cahaya pisau berkedip-kedip, dan mata orang-orang yang gemetar kewalahan. Namun, Kui Mulang terlihat tenang menghadapi serangan Fu Wei tanpa buru-buru membongkarnya, meski hanya memiliki belati di tangannya, ia dengan sempurna memblokir serangan Fu Wei dengan satu blok. Seolah-olah dia telah memprediksi sebelumnya gerakan dan sudut gerakan Fu Wei selanjutnya. Melihat pemandangan ini, kulit Fu Wei berubah drastis, lapisan keringat dingin muncul di punggungnya, dan hatinya ketakutan. Sekarang dia menggunakan pisau ganda dan orang yang berlawanan menggunakan pisau tunggal, dia hampir tidak bisa mendapatkan dasi dengan orang ini. Jika orang di seberang menggunakan pisau ganda seperti yang dia lakukan, maka dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Saudara muda, apa yang kamu lakukan? Segera bunuh dia. Melihat adik laki-lakinya tidak berhasil, Xing Zong merasa cemas, dia membanting setir lagi, dan pada saat yang sama dengan cepat menginjak rem di bawah kakinya. Fu Wei dan Kui Mulang terlempar ke sisi kanan mobil. Fu Wei buru-buru mengambil kesempatan ini untuk menyerang tubuh Kui Mulang dengan cepat, dan mengambil kesempatan itu untuk memotong beberapa pisau di tubuh Kui Mulang, tetapi di saat yang sama dia tiba-tiba melihat kilatan cahaya dingin di depannya, dan kemudian tangan Kui Mulang. Belati telah mencapai lehernya, dan ia melihatnya memercikkan darah di tempat, namun saat ini Kui Mulang tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba mengambil kembali belati tersebut. Setiap gerakan dan setiap gaya Kui Mulang membunuh orang, dia sengaja membiarkan Fu Wei memotongnya beberapa kali untuk mengambil nyawa Fu Wei secara langsung, tetapi dia tiba-tiba teringat akan instruksi Lin Yu dan ingin tinggal. Dia masih hidup, jadi dia mengambil belati itu kembali ke masa lalu, tetapi dia masih berlari ke depan dan memukul wajah Fu Wei dengan keras. Fu Wei hanya mendengar suara teredam, bang, dan tiba-tiba matanya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Rumput. Xing Zong berteriak dengan marah, lalu dia hendak bersiap dan terus bergegas maju, tetapi pada saat ini dua kendaraan off-road satu demi satu menghalangi jalannya mundur.